Al-ghibtah. Ghibtah itu amalan yang paling ringan, tetapi bernilai pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ghibtah? Ghibtah itu hasad yang dibolehkan, bahkan hasad yang terpuji. Hasad itu kan ada dua. Ada hasad yang tercela. Itulah yang kemudian kita harus berlindung min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang hasad. Tapi di sana ada hasad yang terpuji yang disebut dengan ghibtah. Ghibtah itu artinya kita berangan-angan memiliki kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain tanpa menghendaki kehilangan nikmat tersebut, tetapi dia ingin melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan. Itu namanya ghibtah. Maka orang yang melakukan ini pahalanya sama dengan orang yang Allah berikan nikmat kemudian dia bisa beribadah dengan nikmat itu. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Dunia ini untuk 4 kelompok. Dunia ini untuk 4 kelompok. Siapa saja 4 kelompok ini? Abdun razaqahullahu atau abdan razaqahullahu, abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqah fahada bi afdalil manazil. Seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang melimpah serta pengetahuan agama yang mumpuni. Dengan ilmunya dia gunakan harta itu untuk bertakwa kepada Rabbnya. Dia bisa menyambung dengan harta itu rahim-rahimnya, kerabat-kerabatnya, dan dia mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala seperti zakat, sedekah dan yang semacamnya. Maka hamba ini seafdal-afdalnya tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyati yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulani fahuwa bi niyatihi fa ajruhu masawa'un. Seorang hamba yang Allah berikan ilmu tapi Allah tidak berikan harta kepada dia, tetapi dengan ilmunya, walaupun dia tidak punya harta, tapi dia punya niat yang baik, yang jujur. Dengan niatnya dia mengatakan, kalau aku punya harta seperti orang itu, maksudnya orang itu yang dengan hartanya bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, aku pun akan mengamalkan hal yang sama seperti dia. Maka Rasul mengatakan, maka dia dengan niatnya pahalanya sama dengan orang yang punya harta dan punya ilmu. Jadi kalau seandainya ada tetangga punya harta banyak, bisa haji, kita pula tak punya harta tapi pengen haji, kemudian kita katakan dalam hati kita, aku pun kalau seperti dia, aku pun sama akan melakukan hal yang sama. Maka dengan niat kita dan kejujuran niat kita itu, kita dapat pahala seperti dia juga dapat pahala. Pahalanya sama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dari sini menunjukkan apa? Bahwa niat itu membesarkan yang kecil dan mengecilkan yang besar. Itulah niat. Maka hanya semata-mata ghibtah saja itu sudah bisa mendapatkan amalan seperti orang yang lain amalkan. Jadi kalau kita tidak bisa berpuasa karena safar,
atau karena kerja keras, kerja berat sehingga tidak mungkin atau tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka kita tinggal niat saja, ya Allah kalau aku seperti dia, tidak ada kerjaan, hidupnya hanya ibadah saja, saya pun pengenlah seperti dia. Maka niat kita ingin mencontoh orang lain walaupun kita tidak bisa, itu sudah mencukupkan mendapatkan pahala yang sama. Kan enak. Ini amalan ringan sebenarnya, tetapi jarang pula dilakukan.